Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan renungan kita dengan tema besar bahwa rencana Bapa itu menegakkan kerajaan anaknya di muka bumi, tetapi harus dijalankan oleh umat pilihannya, ya, yang itu disimbolkan kerajaan sorga itu di muka bumi dengan Taman Eden. Itu pada tahap awalnya. Kemudian melalui proses Bapa itu, dua pohon itu, maka sampailah kepada mempelai domba kota Yerusalem baru, ya. Dan disitulah tujuan Bapa itu, umat pilihannya menjalankan kerajaan sorga di bumi itu untuk menaklukkan segala sesuatu yang merayap di muka bumi ini, ya. Itu iblis, roh jahat itu kita harus taklukkan. Dan tawanannya pun kita ambil, ya, manusia-manusia yang sudah tertawan selama berjaman-jaman ini itu ditawan, diambil, serahkan kepada Tuhan Yesus supaya setiap lutut nanti bertelut, lidah itu mengaku Yesus adalah Tuhan, ya, supaya itu juga akan mengalahkan musuh maut yang terakhir itu, yang merupakan upah dosa, sehingga di Yerusalem baru itu, Wahyu pasal 21 ayat 4, itu tidak ada lagi maut, ya, sudah dikalahkan. Sehingga Bapa bisa mengekspresikan kasihnya, sukacitanya, damai sejahteranya, kemuliaannya, semuanya itu Bapa bisa ekspresikan melalui semua manusia dan di dalam semua manusia kepada nanti segala makhluk itu, ya. Makhluk-makhluk di sorga pun akan bersorak-sorai itu melihat bagaimana hikmat Bapa itu terekspresi, ya, melalui gereja, melalui umat pilihannya, melalui semua manusia, ya. Oke. Nah, sekarang kita mau ambil tema kecil kita. Di Taman Eden itu ada pohon kehidupan dan ada sungai. Ini yang kita mau pelajari, ya. Di Taman Eden memang masih ada pohon pengetahuan, masih ada ular, tapi kan itu karena tahap awalnya manusia sedang diuji, diproses. Tapi kalau nanti di kota Yerusalem baru, itu cuma ada sungai dan pohon kehidupan. Sama itu sungainya yang di Taman Eden dengan sungai air kehidupan yang di kota Yerusalem baru itu sama, ya. Demikian juga pohon kehidupan yang di Taman Eden itu sama dengan pohon kehidupan yang di kota Yerusalem baru. Nah, sekarang kita ingin paham, ingin mengetahui maksudnya pohon kehidupan itu apa dan maksudnya sungai air kehidupan itu apa, ya, supaya kita nanti menjalankan, memelihara, ya. Kita kan disuruh memelihara dan mengusahakan dan memelihara Taman Eden itu. Jadi kalau kita nggak tahu itu apa itu, ya, maksudnya kan nggak mungkin, ya. Nah, mari kita melihat dulu perkataan Yesus di dalam, saya udah bikin di sini, Yohanes pasal yang ke-7, ya, ayat yang ayat 38, ya. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Ini maksudnya sungai air hidup yang di Taman Eden itu juga, ya. Ayat 39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi Yesus itu harus dimuliakan dalam arti Yesus mati, bangkit, duduk sebelah kanan Bapa, berarti dia dimuliakan tuh. Nah, setelah itu barulah pencurahan roh itu yang Pentakosta itu. Jadi aliran-aliran air hidup itu adalah Roh Kudus yang diterima di dalam batin orang percaya. Itulah sungai air hidup, ya. Nah, sekarang pohon kehidupan itu apa? Yesus bilang begini, Yohanes 10, kalau kita baca itu, ya, sering kita kutip itu. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Istilah Yunaninya zoe itu hidup jenis Elohim, ya. Karena dalam istilah Yunani itu ada 3 itu, ada zoe, hidup jenis Elohim yang dijalani Elohim saat ini, ada suke, yaitu psikologi dari sini, hidup jiwani yang dijalani oleh makhluk hidup itu, manusia, dan ada bios. Bios itu suatu jenis kehidupan di bawah lagi, biologi, ya, ilmu tumbuh-tumbuhan dan sebagainya semuanya, kehidupan secara umum lah. Jadi Yesus bilang, aku datang supaya mereka memiliki joy, jenis hidup Elohim. Karena manusia yang jatuh dalam dosa karena makan pohon pengetahuan itu ya benar, pohon pengetahuan, dia nggak memiliki pohon kehidupan, kan. Udah langsung diusir dari Taman Eden, kan. Pohon kehidupan itu datang nanti ketika Yesus datang ke dunia. Dan dia bilang,
Aku datang supaya mereka memiliki joy. Dan memilikinya berkelimpahan. Artinya joy yang dimilikinya itu masih berupa benih dan perlu bertumbuh terus ya. Di dalam gunanya joy ini apa sih? Yohanes 17 ayat 3 bilang, gunanya joy itu, Yesus bilang, inilah joy itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang diutusnya. Jadi untuk apa joy ini bertumbuh nanti? Untuk mengenal Elohim. Kita tidak bisa mengenal Elohim dengan hidup lama kita, hidup suke, ya nggak bisa. Kita bisa aja berteori dengan otak kita karena kita makan pohon pengetahuan, bisa beragama dan memang orang beragama. Agama itu munculnya gara-gara pohon pengetahuan tuh, baik dan jahat. Sebab semua agama ngajarin baik dan jahat, bagaimana begini, bagaimana aturannya agamawi begini. Nggak bisa mengenal Tuhan dengan cara beragama. Apapun juga mau ngotot kayak Saulus tuh, itu gila-gila tuh orang beragama tuh. Jangan pikir Saulus itu penjahat ya, perampok, garong. Bukan. Saulus itu seorang yang beragama, sangat beragama. Tapi dia membunuh Yesus karena dia nggak kenal ya. Sama Sanhedrin juga begitu, orang-orang yang beragama semua ya. Itu yang orang yang beragama itu pasti membunuh Yesus itu. Membunuh hayat Kristus ya. Jadi Yesus datang supaya dia bukan bawa agama. Nah, kekristenan nanti saya bilang ya, sebut ya, sudah jadi agama nanti saya lah, itu kesimpulannya kali ya. Yang penting begini aja dulu. Yesus datang, itu pohon kehidupan itu melambangkan joy hidup Kristus itu yang Yesus berikan itu ya kepada kita ya. Nah, jadi sekarang di dalam batin kita sudah ada sungai air hidup, yaitu Roh Kudus mengalir dia ya. Kedua, sudah ada joy berupa benih yang harus bertumbuh ya. Nah, sekarang persoalannya bagaimana supaya kita ini menjadi manusia yang, kan kita sedang diproses sih dari Taman Eden sampai ke dari Taman Eden sampai ke Kota Yerusalem baru. Sementara pohon pengetahuan ini kan sempat kita makan nih. Nah, ini ada masalah ini. Sehingga kita dalam diri kita ada kecenderungan beragama ya, suka dengan hal-hal yang dengan aturan-aturan agamawinya itu suka. Orang yang beragama itu nyaman, soalnya terikat dia. Agama itu istilahnya dari istilah Latin religare. Ligare itu artinya menambatkan, kayak kapal itu kalau ditambatkan itu ke satu jangkar itu tambat, dia kan aman tuh ya. Re itu diulang kayak reuni, gabung ulang itu. Jadi religion istilah bahasa Inggris itu beragama itu artinya diikat ulang. Jadi aman emang, diikat ulang oleh apa? Oleh aturan-aturan agamawi. Dunia kekristenan sudah menjadi agama. Aturannya minta ampun banyaknya. Pertama, harus datang hari Minggu. Saudara kalau mau baca jujur ya, pikirannya bersih ya. Baca perjanjian baru, nggak ada aturan datang harus Minggu. Gereja mula-mula nggak punya aturan apapun. Aturannya cuma satu. Ibadah dalam roh dan kebenaran seperti yang diajarkan Yesus. Ibadah yang mengikuti pimpinan Roh Kudus kemanapun dia. Roh Kudus mau. Cuman itu satu aturannya ya. Mengikuti pimpinan roh, itu aja ya. Begitu pemimpin agama ini bikin aturan, nah disitulah kejatuhannya. Harus datang hari Minggu. Kedua, harus kasih persepuluhan. Ya, nggak boleh itu. Nanti kalau merampok milik Tuhan lah, macam-macam lah. Bilang aja kalau mau minta uang jemaat, yang ngomong aja lah, jujur lah. Nanti di hadapan tahta pengadilan Kristus nggak bisa tipu itu kita. Ajaran buah sulung. Ini saya langsung sebut aja, semua saudara sudah tahu kan Pak Niko itu kan terkenal sekali dia. Ajarannya 1 bulan Januari saudara harus setor ke dia, itu aturan. Ya, kalau enggak nanti nggak diberkati, pendarahan lah, macam-macam lah, penyakit lah. Aturan lagi apa? Janji iman, aturan lagi harus begini, harus begini. Aturannya banyak, dari organisasinya, dari aturan pemimpinnya itu sendiri, dari aturan-aturan yang lain. Maunya aja perjanjian lama dikutip-kutip, mau semua. Maunya. Tapi namanya pengikut ya udah, makanya saya bilang nanti saudara ini sedang mengikut siapa? Mengikut Tuhan Yesus atau mengikuti pemimpin agama? Itu pertanyaan, beda itu. Beda sekali. Tapi memang kalau mengikut pemimpin agama, mengikut denominasi, aman, diikat kita. Tapi diikat ya, aman. Saudara kalau begitu masuk dalam dunia kekristenan, satu denominasi tertentu, saudara melayani situ, tanda kutip ya, bukan melayani, itu kerja sebenarnya. Saudara akan langsung di situ masukkan dalam satu kerangkeng organisasi itu, kalau saya menyebutnya kerangkeng itu penjara itu, satu kotak organisasi itu, di situ sudah ada job desk-nya.
tugas-tugasnya apa, jam-jam apa, kantornya apa semuanya. Di situ juga ada juga gajinya. Ya ada juga hormat manusia, ada jabatannya. Saudara sudah tahu tuh kepada siapa bertanggung jawab, saudara memimpin siapa, dan sebagainya. Itu bukan mengikut Tuhan Yesus tuh. Itu sedang mengikuti pemimpin agama itu yang buat aturan ini dan sebagainya. Saya pernah kok 10 tahun saya ngikutin kayak gitu. Emang enak. Diikat dengan suatu aturan, ada gajinya, walaupun nggak banyak-banyak, tapi ada lah pokoknya gajinya. Nanti kalau khotbah sana sini karena ada hormat manusianya ya ada. Belum lagi nanti ada ininya, macam-macam lah. Itu bukan mengikuti Tuhan Yesus itu. Itu mengikuti pemimpin agama, mesti dibedakan ya. Nah, kalau mengikuti Tuhan Yesus gimana? Yohanes 10 itu, ayat 27 Yesus bilang tuh begitu. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Ya, saya baca ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Saudara mendengarkan suara Yesus tidak bisa diajarin. Saudara mau kalau di dalam Kristen tuh diajarin tuh bagaimana mendengar suara Roh, bagaimana mendengar suara Tuhan. 1, 2, 3, 4 nggak bisa. Kalau saudara kayak saya punya pasangan, saudara punya pasangan juga misalnya. Coba jelasin dulu sama orang gimana suara pasanganmu. Nggak bisa kan? Kayak gini nggak bisa. Saudara tapi kenal, saudara tahu itu. Begitu dia ngomong, saudara tahu. Apalagi sudah kawin 30 tahun, 40 tahun, tahu itu. Nggak usah dia, tapi mau diajarin, nggak bisa. Kayak rasa durian lah. Orang yang belum pernah makan durian. Terus kita mau ajarin, rasa durian itu begini, begini, nggak bisa. Engkau makan aja langsung gitu. Jadi kalau mau dengar suara Tuhan, jadi domba dulu. Itu aja. Ya jadi domba Yesus itulah. Itu syaratnya udah satu. Kalau oleh kasih karunia Tuhan Yesus milih kita menjadi dombanya, pasti kita dengar suaranya. Pasti kita dengar suara Roh Kudus. Pasti kita mengikuti arus pimpinan Roh Kudus. Pasti itu. Nggak usah diajar-ajarin lagi. Makanya Rasul Yohanes bilang di 1 Yohanes berapa itu? 1 Yohanes 2. Saya baca ya. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Maksud Rasul Yohanes bukan kita nggak belajar sama orang lain. Enggak. Kita harus belajar dari banyak orang. Dari semut pun kita mesti belajar. Kita bilang, lihat itu semut tuh rajin gini. Tapi kamu tuh kalau ngikut Tuhan tidak perlu diajar. Kamu pasti dengar suara Tuhan. Sebab kamu domba kan. Kecuali kalau kamu bukan domba Yesus ya itu mau apa? Karena dalam Kristen ada banyak yang dipanggil. Lahir baru dia. Nah ini orang yang dipanggil ini dia ngikut pemimpin agama nih. Oh dia bisa terkenal, bisa populer, bisa menjadi pengkhotbah terkenal. Tapi dia ngikutin program-program gereja, program-program aturan itu semuanya. Dia ikut itu. Udah dapat upahnya dia. Tapi ada lagi ya dari antara dipanggil dipilih. Nah ini. Dia semata-mata, dia di luar dunia kekristenan. Semata-mata cuma mendengar suara Tuhan. Ikut aja. Hari Minggu kalau Tuhan bilang ke kiri. Hari Minggu kumpul sama keluarga, jadi kumpul. Nggak ada aturan apapun. Kecuali mengikuti pengurapan yang di dalam batin itu. Ya. Nah, sekarang kesimpulannya lah nih. Orang yang sudah mengikuti para pemimpin agama kan udah dapat upahnya kan. Ada uangnya, ada gajinya, sudah ada hormat manusianya ya. Ada jabatannya, ya sudahlah. Sudah ada upahnya kan. Kalau yang ini belum ada upahnya nih. Malah dianggap sesat lah, dibuang lah, dibenci lah, atau nggak ada upahnya. Nah Yesus bilang begini sama orang Farisi, mereka sudah dapat upahnya. Jadi nanti ketika Tuhan datang bawa upah, kedua kali, dia bawa upahnya tuh. Nggak lagi buat orang yang udah dapat upahnya di dunia ini, dia nggak akan berikan itu yang belum dapat upah. Iya, dia kan hakim yang adil, ya kan. Kalau saudara dan saya melayani Tuhan, ikut Tuhan Yesus dan belum dapat upahnya di dunia ini, ya. Nanti sabar aja, ketika Tuhan datang kedua kali, di situ kita dapat upahnya. Nggak apa-apa, lebih bagus begitulah ya. Daripada sekarang melayani dalam arti tanda kutip, sudah dapat upahnya, sudah dapat uang, dapat gaji, dapat jabatan, dapat hormat manusia. Nanti nggak dapat upahnya lagi ya. Karena Tuhan kita datang, dia datang sebagai hakim. Jadi kesimpulannya apa? Semoga saudara mendapat kasih karunia dan anugerah lah ya, untuk bisa mengikuti sungai air hidup dalam batinmu, pengurapan dalam batinmu, bisa mengikuti hidup hayat joy itu dalam batinmu. Ikutin terus hari lepas hari, itu aja ya. Tidak ada aturan apapun. Kita manusia bebas tapi tawanan roh seperti Paulus begitu ya. Haleluya, amin.